warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassadisu tartibul a'dha'i. Adapun yang keenam daripada fardu wudu, yaitu tartib segala anggota. Bi an yuqaddimal wajha 'alal yadaini, dengan bahwa mendahulukan oleh seseorang akan wajah atas, membelakangkan atas dua tangan. Wal yadaini 'ala ra'si, dan mendahulukan akan membasuh dua tangan. 'Ala ra'si, membelakangkan atas, mengusap kepala. Wa ra'sa 'ala rijlaini, dan mendahulukan ia akan mengusap kepala. 'Ala rijlaini, membelakangkan atas, membasuh dua kaki. Wallahu a'lamu bisshawabi. Segini kita bedah. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan tentang fardu wudu yang keenam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jumlah fardu wudu ada 6. Yang wajib dalam wudu ada 6. Dalilnya 2 dari hadis, 4 dari Quran. Dan ini kita memasuki pembahasan terakhir, yaitu fardu wudu yang terakhir adalah tartib. Dari mana ini tartib ini, saudara? Dalam wudu, ingetin nih tertib ya. Apa arti tertib itu dulu? Apa yang dimaksud tertib dalam wudu? Tertib itu artinya begini, saudara. Tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapih anggota sebelumnya. Tuh begitu tertib maksudnya. Jadi tertib itu tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapih anggota sebelumnya. Contoh begini, wajah kita ternyata ada cat, wudu ada cat, kita nggak sadar, udah kita basuh wajah, lalu kemudian kita basuh tangan kanan, basuh tangan kiri, pala, pas telinga kita ngusap ini, loh ada cat. Ini namanya wajah ini belum rapi. Yang namanya tertib tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Sehingga pindahnya kita ke tangan enggak dianggap oleh agama. Enggak sah kita basuh tangan karena wajah kita belum rapi. Jadi sehingga harus diulang lagi wajah kitanya setelah dibuang catnya. Udah rapi catnya, disiram yang bekas ketutup cat, maka kemudian kita baru tangan. Tangan ini nggak sah karena nggak tertib. Jadi yang namanya tertib baru boleh pindah kalau anggota sebelumnya benar-benar rapi. Akan bermasalah bila kemudian kita, saudara, ada penyakit di tangan. Kita harus bisa bedakan antara mandi dan wudu. Bila pada mandi junub semacam itu, enggak ada tertib,
Dalam mandi yang wajib dua, niat dan mengalirkan air ke sekujur tubuh. Tertib nggak ada. Bila tangan kita ini ada lukanya, yang kata dokter tidak boleh kena air, maka kalau urusan mandi, tayamum dulu baru mandi boleh, atau mandi dulu baru tayamum boleh. Meski yang bagus tayamum dulu baru mandi. Kenapa? Karena fungsi tayamum ada 3. Pertama, mengganti wudhu bila nggak ada air. 2, fungsi tayamum mengganti mandi bila nggak ada air. 3, mengganti anggota wudhu atau anggota mandi yang ada lukanya. Maka ketika tangan ada luka, maka ini enggak bakal sah karena enggak kena air, kudu diganti dengan tayamum. Dalam mandi terserah, tayamum dulu baru mandi boleh, mandi dulu baru tayamum boleh. Cuman dalam wudhu harus diperhatiin nih. Inilah tertib fungsinya. Dalam wudhu, umpama tangan kita ini patah karena jatuh, lalu dikasih gip, kan air nggak masuk, diperban. Maka bagaimana cara wudhunya? Wajah disiram biasa, ya dari tangan segala macam, kumur, hidung, wajah, tangan kanan kenain air. Ini tertib nih. Tangan kiri yang nggak ada lukanya kenain air. Umpamanya lukanya sebatas kayak jam nih lah, segini diikat, maka yang nggak ada lukanya kudu kena air. Abis ini nggak boleh pala karena ini belum rapi. Itulah tertib namanya. Jadi bagaimana? Istirahat sejenak, tayamum dulu, dilapin dulu, kita nyari debu, aku niat tayamum untuk mengganti anggota wudhu yang ada lukanya. Karena Allah Ta'ala usap wajah, usap tangan kanan gitu dengan debu itu, wajah udah selesai, usap lagi, tepuk tangan kanan. Nanti cara sempurnanya pada ngaji tayamum, terus tangan kiri udah rapi nih tayamum, baru lanjutin pala. Kalau kemudian kita tayamumnya begini, wudhu kelar sesampai kaki baru tayamum, nggak jadi. Sebab wudhu wajib tartib. Arti tartib, tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Tangan belum rapi, nggak boleh pindah ke kepala, telinga apalagi kaki, pala aja nggak boleh, wong tangannya belum rapi. Maka yang dimaksud tertib adalah kudulah rapi anggota sebelumnya, tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Jadi bagaimana tertib itu? Kalau secara normal dimulailah wudhu tuh dari membasuh wajah yang bareng dengan niat, beres wajah kemudian tangan, beres tangan kemudian ngusap pala, beres pala kemudian basuh kaki. Ini tertib. Dari mana dalilnya tertib? Tertib, kata ulama, dalilnya dari Quran dan dari hadis Nabi. Tertib. Dari mana Qurannya? Dari surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kalimat arjul pakai waw. Waw di sini faedahnya tertib, bukan limutlaqil jam'i. Tandanya kaki yang kudu dibasuh diposisikan diwamsahu biru'usikum karena tujuan tertib.
Padahal kalau nggak ngomongin tertib, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum, baru wamsahu biruusikum. Tapi karena ada tujuan tertib penyebutannya, maka kata Allah basuh wajah, lalu tangan, lalu pala, lalu kaki. Itu isyarat daripada waw. Itulah yang menyebabkan Al-Quran memberi isyarat bahwa tertib dalam wudu wajib adanya. Yang kedua, dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih, awalilah dengan apa yang Allah awali. Ini hadis asalnya berbicara tentang sa'i. Nabi ditanya sa'i. Sa'i itu lari-lari kecil, Safa Marwah. Apakah dari Safa dulu sebagai permulaan, ataukah dari Marwah dulu sebagai permulaan? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dari mana kami memulai sa'i ini? Maka kata Nabi menjawab, ibda'u bima bada'allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulai penyebutannya. Inna sofa wal marwata, Allah sebutin sofa duluan, maka sa'i sofa duluan. Lah, ini ibda'u bima bada'allahu bih ngomongin sa'i, bukan ngomongin wudu. Kata ulama usul fiqih, al-ibrah bi umumil lafad la bi khususis sabab. Yang direken itu universalnya sabda Nabi, bukan sebab awalnya Nabi ngomong. Sehingga bukan saja pada sa'i, pada wudu pun ketika Allah bilang, kata Nabi, ibda'u bima bada'allahu bih, awalilah dengan apa yang Allah awali. Maka wudu, fagsilu wujuhakum, basuh wajah, lalu wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan, lalu wamsahu birusikum, usap pala, wa arjulakum, basuh kaki. Rentetan ini sebagai isyarat bahwa wudu wajib tertib. Di samping hadis Nabi di dalam Sahih Muslim, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu mengerjakan seperti apa yang kita kerjakan, yakni dimulailah wudunya Nabi dari mulai basuh wajah, lalu kemudian tangan, lalu kemudian usap kepala, lalu kemudian kaki. Sehingga saudara, ada dua dalil tertib wajib pada wudhu ini. Pertama dari Quran, isyarat waw yang ada pada ayat wudhu litartib, dan yang kedua dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga bila lupa tertib, maka wuduknya tidak dianggap oleh agama saudara. Timbul pertanyaan, berbicara tertib, andailah kita orang Karang Tengah kaya raya, duitnya banyak, sampai karyawan kita aja banyak, ratusan, termasuk ada karyawan buat wudhu. Saking duitnya banyak, wudhu aja ada karyawannya. Ada bagian basuh wajah, ada bagian basuh tangan, ada bagian ngusap pala, ada bagian basuh kaki. Andai ini karyawan 4, ini kemudian sekaligus dia ngusapnya, andai orang wudu
dibantuin 4 orang sekaligus, maka yang jadi basuh wajah doang, karena wudu wajib tertib, kecuali berurutan baru semuanya jadi. Udin, baik tuan, usap aja. Udah. Nih duit 100.000, emang orang kaya ya. Mamat, baik, tangan kanan, kiri. Nah, kita orang kaya duduk di kursi ya kan. Udah 100.000 bagi. Ucok, iya baik tuan, pala. Kalau begini sah, tapi kalau 4-4-nya sekaligus tidak sah, sebab tidak ada tertib. Andai ada orang wudhu dibantuin 4 orang, dikerjakan sekaligus, dia niat juga, maka yang terangkat hadas wajah saja, sebab ketiadaan tertib. Kedua, karena tertib ini maknawi, saudara, tidak ada wujudnya. Tertib ini bisa dimaklumi, sehingga andai kita wudhu nyemplung di kolam renang, blues, waktu nyilam di dalam air kita niat saya berwudhu mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala, enggak diusap, enggak apa, langsung naik ke atas, jadi wudhunya, jadi begitu, karena tertib maknawi, sehingga bisa ditakdirkan air yang kena badan kita waktu blus, dari niat kita itu wajah, tangan, pala, kaki, dengan sendirinya urutannya seakan-akan kayak begitu. Saudara nyilam doang, nggak pakai diusap, nggak apa-apa, jadi juga blus di dalam air. Aku niat wudhu mengangkat hadas kecil, kalau ta'ala udah keluar jadi. Itu begitu enaknya orang yang samping rumahnya ada kali yang bening. Kalau kita kan nggak ada kali ya kan, kali yang di belakang udah nggak ada ya, udah butek, waduh, udah butek. Karena kita disuruh tertib dalam wudhu, saudara, andai kemudian kita wudhu ragu, waktu kita basuh kaki ragu muncul kita, apakah tangan ini rapi apa enggak, tangan kiri ini nyampe siku apa enggak wudhunya, waktu di kaki ragu, udah nyampe siku, kena air apa belum nih siku, kena air apa belum, asalnya belum, maka kudu wajib diulang tangan kirinya, bukan tangan kiri doang, karena wajib tertib, palanya diulang, telinganya diulang, kakinya diulang, sebab tertib tidak boleh pindah ke anggota berikutnya sebelum benar-benar rapi anggota sebelumnya. Itu begitu. Ini hal yang paling penting di dalam kita berwudu. Tapi kalau sudah beres wudu, udah beres kita wudu, pas udah masuk masjid ragu, tadi tangan kiri udah disiram apa belum, tangan kiri disiram apa belum, ini enggak berpengaruh, sebab enggak mungkin dia wudhu kelar kalau tangan kiri belum disiram. Kalau kemudian ada muncul ragu sesudah beresnya ibadah, tidak berpengaruh keraguan itu. Tapi kalau berbicara asalnya, dia ragu, saya udah wudhu apa belum, pastikan
belum. Ambilnya hukum asal, asalnya belum wudu, berarti kudu wudu. Kalau ragunya pada batal, tadi kentut apa enggak ya? Kentut apa belum? Kentut apa belum? Berarti ragu pada batal. Maka asalnya belum batal. Berarti asalnya punya wudu. Dah kalau ragu batal belum ambil belum. Kalau wudu belum ambil belum juga. Kalau batal belum ambil belum batal, berarti masih punya wudu. Tapi ngeganggu, kayaknya udah batal dah. Ini bagaimana? Kalau ente ragu juga masih puyeng, ngeganggu di hati, pegang aja tuh burung, just pakai tangannya. Kalau dipegang mau udah pasti batal udah dah. Daripada ente ragu mulu, batal belum, pegang burungmu, batal ini mah, betul. Begitu, iya, begitu. Agama tuh nggak kayak gitu-gitu amat. Kalau batal belum, asalnya belum batal, berarti asalnya masih punya wudu. Begitu, tartib begitu. Wudu ini udah tartib belum. Kalau wudunya belum merapi, belum. Begitu, kalau wudunya belum merapi, maka dia belum tartib. Ini tartib, saudara. Dan para sahabat melihat bagaimana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam berwudu, tartibnya bagaimana. Al-Quran ketika ngomong tangan, basuhlah dua tanganmu, enggak ngomong kanan dulu kiri dulu, enggak. Maka ada sunnah amaliyah Nabi kanan dulu, itu namanya sunnah. Al-Quran tidak menyuruh kanan dulu kiri dulu, boleh saja, tapi sunnah Nabi kanan dulu. Begitu. Maka dalam bab tertib yang kayak begini enggak masuk. Andai kita kiri dulu lalu kemudian kanan dalam wudu, jadi saja. Yang penting tangan posisinya sesudah wajah, begitu. Pala posisinya sesudah tangan. Ini uraian daripada uraian tartib dari ngaji kita. Kemudian saudara, wayajibu fil wudu'i izalatul awsakhillati tamna'u usulal ma'i ilal a'dha'i illa in kana fi izalatiha syiddatu masyaqqatin. Wajib pada berwudu oleh menghilangkan kotoran-kotoran yang menghalang-halangi akan sampainya air ke anggota wudu, kecuali tidak wajib jika ada pada menghilangkan kotoran itu sangatnya kesulitan. Wa misluhal awsakhul lati tahtal azfari, dan seperti kotoran itu adalah kotoran yang ada di bawah kuku, wala yakfi masul a'dha'il maghsulati balla budda min sayalanil ma'i 'alaiha, dan tidak memadai oleh mengusap anggota yang dibasuh, bahkan tak dapat tidak daripada mengalirkan air atas anggota yang dibasuh tersebut. Artinya saudara, sesudah kita membahas fardu wudu udah selesai, ada 6. Kita akan berbicara tentang syarat-syarat wudu.
Syarat-syarat wudhu banyak, tapi kiai kita hanya menyebutkan 2 saja dari banyaknya syarat-syarat sah berwudhu. Salah satunya tentu menggunakan air yang suci, mensucikan. Itu wudhu kalau pengen sah. Enggak boleh kita wudhu pakai teh manis, enggak boleh kita wudhu pakai Pocari Sweat, enggak boleh kita wudhu pakai sirup marjan. Airnya harus suci, mensucikan. Kedua, supaya wudhu kita sah diatur oleh agama. Apa syaratnya? Tidak boleh ada penghalang antara air dan anggota wudhu kita. Enggak boleh ada penghalang antara air dengan anggota wudhu kita. Artinya bila ada penghalang wudhu kita enggak sah. Contoh cat, contoh sisik ikan. Begitu kita ngecat rumah, begitu kebetulan ada bonus dari kantor, ngecat sendiri biar cukup. Akhirnya kita wudhu, udah kita bersihin sih, pikir kita udah rapi muanya. Sholatlah subuh itu, dohor sholat, maghrib sholat, terus dari hari Minggu ampelah ketemu ngaji malam Rebo. Pas ngaji malam Rebo, pas ngomongin syarat wudhu cat, inget malam Minggu cat, liatin tangan, loh ada cat, ada cat. Sedang cat itu menghalangi sampainya air ke anggota wudhu. Berarti wudhu kita enggak sah. Kapan? Wudhu tadi Isya sampai Minggu. Iya Minggu, ngecatnya malam Minggu mulainya. Berarti sholat subuh Minggu enggak sah, dohor Minggu enggak sah, asarnya enggak sah, maghribnya ampe tadi. Wajib diulang tuh sholat kita. Berapa hari tuh dari kita pakai cat tuh ampe sekarang? Itulah sholat wajib diulang. Kenapa? Karena syarat wudhu air kudu kena anggota wudhu tanpa ada penghalang. Karena itu kata kitab kita, wajib ketika wudhu menghilangkan kotoran-kotoran semacam cat, semacam sisik ikan yang dapat menghalang-halangi sampainya air ke anggota wudhu. Wajib dibuang. Illa kecuali yang gak wajib dibuang bila bakal menyulitkan. Biasanya orang tatoan, badannya tatoan, hitam-hitam, gambarnya mana tengkorak lagi, gambarnya di tangan. Ini kalau diilangin bakal nyakiti badan, disetrika dan belum tentu sembuh. Dah nggak usah, biarin aja, nggak apa-apa, sah sholatnya. Begitu. Kalau bisa diilangin, wajib diilangin. Kalau bakal ngilanginnya nyakitin, ndak usah. Begitu, kayak begitu, nggak apa-apa. Jangan sampai kita ada orang tatoan kita berkata begini, lu motong kagak bakalan sah sholatnya, badan lu tatoan, udah ndak bakal sah. Akhirnya dia kagak sholat gara-gara kita. Dia nggak sholatnya yang dosa kita juga, kan kita yang membuat dia nggak sholat. Namanya mulut kotor. Jangan kita. Bagus tatoan, cakep. Ini bagaimana Pak Haji? Tatoan, udah tobat aja. Asal Anda udah tobat, Allah memaafin. Yang penting jangan bikin lagi. Udah sholat, nggak apa-apa. Masih bagus ente tatoan sholat daripada tetangga saya tatoan kagak ora sholat. Begitu. Ada nggak?
Banyak lagi ya. Iya, begitu. Tatoan aja diributin, begitu. Nggak apa-apa, udah. Kayak begitu. Wajib hukumnya cat-cat yang ada di badan, begitu. Termasuk mohon maaf belean matanya. Kalau matanya belean, maka subuh biasanya ini pas sholat, Allahu Akbar, udah serakaat, tangannya begini-begini, ada belek, wudunya nggak satu, lah kan nggak kena air pojokannya, ulang wudunya, begitu, karena ada penghalang air sampai ke anggota wudu kita, begitu. Tuh pikirin tuh yang kayak begitu, gara-gara belek doang tuh wudu kita bakal bermasalah di sholat kita. Karena ini syarat di antara sholat adalah dalam berwudu tidak boleh ada penghalang air sampai ke anggota tubuh kita, kecuali tangan kita mendaging. Ada orang tangannya lengket dari lahirnya, ini mau jangan dirobek, biarin aja, sah wudunya, kecuali kena power glue. Tahu power glue? Iya, yang kayak begitu tuh kan nempel di tangan, ini wajib dibuang, bersihin tuh ya, pakai thinner dah, pakai apa kek, itu wajib tuh untuk kemudian kita buangin. Termasuk tai kuku kita nih jangan sampai hitam, wudunya nggak sah. Jadi saudara mau piara kukunya mah terserah saudara, enggak dipotong-potong, kukunya panjang sampai 2 meter enggak apa-apa. Kalau mau begitu, repot amat mau belok-beloknya ya kan, begitu. Itu pilihan, suka-suka, tapi kotorannya ini wajib dibuang, kotorannya ini wajib dibuang, bersihin. Sebab kalau kukunya masih hitam, airnya enggak masuk, nanti wudunya enggak sah. Kata kitab kita, wa misluhal ausakhul lati tahtal adfar, seperti demikian itu wajib dibuang kotoran yang ada di bawah kuku, yakni tai kuku, wajib hukumnya dibuang karena ngalang-ngalangin sampainya air ke anggota wudu. Ada handiplas ya, handiplas kan ada 2 model, ada yang dari plastik, ada yang dari kain. Yang plastik tentu air kagak nyerap, nggak nembus, wudunya nggak sah. Ini kita harus pikirin. Jadi dalam wudu tuh harus betul-betul kita fahami ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama, supaya ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tapi kalau saudara sebagai petani, ini berat. Petani baru juga dibersihin kukunya, sholat dohor, nyebur lagi ke sawah lagi, dipotong lagi, ini bisa kepotong jarinya ini. Kalau yang kayak begitu ribet-ribet agama enggak apa-apa. Termasuk barangkali yang kerja bengkel gitu ya, kan kerja bengkel oli api hitam baru dibersihin, sholat inap, dimaklumi karena ada syiddatul masyaqqah, kesulitan sangat buat dia, maka yang model begitu dimaafkan oleh agama. Jadi di antara syarat wudu, kudu sampai air ke anggota wudu tanpa ada yang menghalang-halangi. Periksa kukunya harus benar, jangan sampai ada cat, jangan sampai ada handiplas dan seterusnya. Judulnya aja handiplas, plas itu plastik maksudnya, begitu, agar supaya kita betul-betul wudu kita sah. Ketiga, oleh karena dalam wudu ini ada membasuh dan mengusap, kita harus bisa bedakan mana basuh,
mana ngusap. Arti basuh, airnya kudu ngalir. Arti ngusap, airnya tidak mesti ngalir. Bila agama menyuruh dalam wudu basuh wajah, basuh tangan, basuh kaki, berarti airnya kudu ngalir. Kalau airnya nggak ngalir kayak begini, ini air, anggap air putih biasa ini, kita buang, kita usapin begini, ini namanya ngusap, bukan basuh. Walaupun kena air tidak sah, karena perintahnya fagsilu wujuhakum, basuh, yakni airnya kudu ngalir. Kalau yang dimaksud basuh, airnya mengalir. Kalau yang dimaksud ngusap, airnya tidak mengalir, tidak mengapa. Contoh pala, ini air biasa, kita giniin aja masih basah, usapin, jadi namanya mengusap. Jadi perbedaan membasuh dan mengusap kayak bedanya makan dan minum di warteg. Kalau kita makan pasti minum, kalau minum belum tentu makan. Kayak Nabi dan Rasul, kalau dikata Rasul udah pasti Nabi, kalau dikata Nabi belum tentu Rasul. Kalau dikata basuh udah pasti ngusap, kalau dikata ngusap belum tentu basuh. Sehingga kata kitab kita, wala yakfi mashul a'dha'il magsulati, kagak sah mengusap anggota wudhu yang kudu dibasuh. Akan tetapi kalau anggota itu kudu dibasuh, min sayalanil ma'i alaiha, wajib hukumnya airnya kudu ngalir. Airnya kudu ngalir. Itu arti membasuh. Jadi sehingga bagaimana kalau pala dibasuh? Sah hukumnya. Karena kalau mengusap apalagi basuh, ngusap aja jadi. Ada orang nih air dari keran diginiin, basah sampai rambutnya. Begitu, sampai kulit palanya basah, digini-giniin. Itu namanya bukan mengusap, tapi membasuh pala. Sah. Orang dikata ngusap aja sah, apalagi basuh. Cuman ingat, kalau perintah agamanya kudu basuh, kalau diusap enggak sah, sebab perintahnya dibasuh. Itu makna di sini bunyinya wala yakfi mashul a'dha'il magsulati, kagak cukup, yakni kagak sah bila anggota yang dibasuh dikerjainya cuman diusap-usap doang, tapi kudu di mana air kudu ngalir pada anggota yang wudu yang wajib untuk dibasuh. Ini yang paling pokok. Bila orang jarinya 6, bagaimana lebih 1? Karena masih nempel, wajib juga dibasuh juga. Bila jari yang 6-nya dipotong maka kalau udah misah enggak wajib untuk dibasuh, enggak masuk pada anggota wudhu sesudah kena potong. Ini ngaji kita malam hari ini. Yang pertama bahas fardu wudhu terakhir, yang kedua bahas syarat-syarat sah berwudhu. Maka ini kita kudu perhatikan betul supaya wudhu kita benar-benar sah menurut agama, sehingga wudhu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita penting mengkaji bab wudhu ini supaya kita menuju sholat dengan sempurna dan benar akan terjadi bila diawali
dengan wudhu yang benar dan sempurna. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah, kuat oleh Allah, pelan-pelan kita sempurnakan ibadah kita, tidak mau asal-asalan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Buat tanya jawab saja, ini materi baru lagi di bawahnya, biar nggak terlalu numpuk. Silahkan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Baik.